Terus dilaksanakan tahapan berikutnya yang namanya pelatihan seperti ini. Oleh karena kenapa di tempat ini nanti akan disampaikan, dijelaskan dan diskusikan berkaitan hal-hal untuk pemahaman pengetahuan kita terkait materi-materi sensus pertanian. Ya. Kalau ada salah ada kelas, tentu ada kelas, ada juga 3 pengajar di sini. Jadi ada 3 TC di samping di sini juga ada Wisma Mira dan juga di sana ada Elsa. Nah ini merupakan gelombang terakhir, gelombang 1, 2 dan ini gelombang ketiga, gelombang terakhir. Nah oleh itu pada kesempatan ini harapan dan keinginan kita semua bahwa ketika nanti mengikuti pelatihan selama 3 hari efektif yang dipandu oleh masing-masing tentunya, kita minta dan harapkan semua peserta dapat mengikuti dan mencermati sebaik mungkin. Ya. Oleh karena kenapa? Karena di sini adalah momentum untuk mendapatkan materi, informasi-informasi bagaimana nanti dapat bekerja dengan baik. Ya. Terkait definisi, konsep-konsepnya, metodologinya, lalu kemudian seperti apa solusi-solusi yang akan kita laksanakan ketika ada kendala atau masalah depan. Ya. Dan juga perlu disampaikan di sini bahwa di level lapangan nanti ada 2 atau 3 lapis. Ya, ada pendata, ada pengawas, maksudnya. Lalu kemudian juga nanti ada tim supervisi dari kabupaten maupun dari provinsi. Dan juga ada yang namanya monitoring kualitas. Nah ini semua dilaksanakan secara berlapis untuk memastikan bahwa teman-teman nanti di lapangan sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak di dalam masyarakat pendataan ini, agar data yang direkam hasil wawancara dan rumah tangga di lapangan nanti dipastikan bahwa itu sudah benar atau bagaimana. Ketika ada permasalahan yang ditemukan oleh pengawas OSEKA, maka secara ini akan diperbaiki oleh petugasnya. Dan tentu juga di sini bahwa di dalam proses belajar mengajar selama 3 hari ini itu diberi ruang. Ya, ketika nanti pengajarnya sudah mengajarkan, lalu kemudian juga dibuka sesi tanya jawab. Supaya kenapa? Supaya saling terbuka memberikan satu informasi kondisi-kondisi lapangan. Saya kira teman-teman semua ini adalah orang-orang yang berasal dari masing-masing wilayahnya. Tentu sedikit banyaknya kalau persis kondisi-kondisinya di hal-hal pertanian tahu bagaimana di sana. Lalu kemudian ketika misalnya ada kondisi itu yang perlu diangkat didiskusikan sini, silakan didiskusikan. Dan itu adalah tanggung jawab dari pengajar atau instruktur untuk memberikan jawaban atau solusi yang tepat. Ya tentu juga kita harus lingkari, tidak perlu kita diskusi yang kira-kira fenomena-fenomena itu tidak ada di Bulukumba. Kalau usah kita diskusikan di tempat lain. Yang ada di Bulukumba atau di wilayah kita masing-masing di kecamatan Bontongkiro dan Indah. Itu saja ya. Supaya kenapa? Kita fokus kepada wilayah kita masing-masing sehingga permasalahan itu bisa secara lengkap bisa kita diskusikan di sini. Ya. Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional, ya. Dan ini melibatkan secara nasional itu ratusan ribu petugas. Ya. Karena di Bulukumba ini hampir 500 petugas yang kita turunkan untuk mengawal pendata lapangan dan pengawasnya, persekan. Ya. Tentu dengan sekian banyak petugas, secara nasional tadi ada ratusan ribu petugas. Tentu kalau di Sulsel 2.000 ribuan dan di Bulukumba ini ratusan orang yang kita turunkan. Jadi bisa kita kalkulasi dari aspek anggarannya, pembiayaannya itu cukup besar. Ya. Negara memberikan anggaran kepada kita, khususnya BPS, untuk melaksanakan tahapan ini, yaitu pelatihan. Ini tidak sedikit anggaran di keluarga pemerintah. Dan anggaran itu tentu berasal dari masyarakat kita, dari sumber-sumber pajaknya untuk membiayai. Nah sekarang sebagai tanggung jawabnya bahwa kita menggunakan anggaran negara yang merupakan
buat rakyat dari pajaknya itu, oleh itu kita diminta dituntut untuk bekerja dengan baik. Saya kira kalau kita melakukan kita ini tidak maksimal, tidak sempurna, tanda kutip kita asal-asalan bekerja, maka negara pasti mengatakan saya rugi untuk membiayai petugas ST yang dikatakan oleh BPS. Saya dulu misalnya. Kalau kita memain, sehingga saya pun juga memain asal-asalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi manakala kita bekerja dengan baik, mengikuti bagian dengan baik, sehingga nanti dapat kita bekerja dengan baik, dengan sempurna, menghasilkan data yang baik, data berkualitas, negara tidak akan begitu kecil. Karena apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan ekspektasi harapan kita semua untuk bangsa dan negara, untuk berkembang. Ya. Ini tiduran nih, tidak sedikit, bukan di motor kamu belakang. Lalu ini sensus pertanian sudah dijalankan oleh Presiden sebelum acara pelatihan Dasnaker ini. BPS pusat meminta kepada Presiden untuk mencanangkan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023. Jadi secara nasional sudah dicanangkan oleh Presiden, dan Presiden di situ mengatakan beberapa hal. Pertama, meminta kepada semua stakeholder untuk membantu mensukseskan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023. Yang kita pun nanti mereplikasi hal itu dengan apel siaga pada 9 besok untuk menghadirkan teman-teman semua. Lalu kemudian akan ada sambutan dari Pemda, lalu kemudian dilepaskan secara resmi sehingga tanggal 1 Juni sudah go di lapangan untuk bekerja. Kemudian yang kedua, sensus pertanian ini karena sensus tentu skalanya besar, semua rumah tangga dikunjungi, semua ya, makanya semua didatangi oleh petugas nanti. Ya. Oleh kenapa? Karena ini kita merekam nanti hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, sektor pertanian. Sektor pertanian ada berapa subsektornya? Nanti akan dijelaskan oleh sektornya. Katakanlah ada sektor aman, ada peternakan, ada perkebunan, ada perikanan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian nanti di sana juga akan didata bagaimana terkait dengan luas tanah ini, luas tanah sawah kita, luas perkebunan dan segala macam. Kemudian juga bagaimana penggunaan bibit, penggunaan pupuk dan segala macam. Itu semua akan didata nanti oleh petugas kita, teman-teman semua ini. Nah, tadi saya bilang sebelum mendata semua itu akan dilatih supaya diberi pemahaman materi berkaitan itu semua sehingga paham persoalan-persoalan ketika nanti berhadapan dengan responden, menanyakan apa, bagaimana jawabannya segala macam. Ya. Dan ini sensus pertanian hanya dilaksanakan 1 kali dalam 10 tahun. Ya. Nah, jadi saya kira teman-teman ini merupakan bagian orang-orang yang beruntung yang bisa bergabung dalam pekerjaan besar ini, yang menjadi tanggung jawab BPS yang diberikan oleh pemerintah. Dan sekarang tanggung jawab itu diamanahkan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas ini, tanggung jawab ini. Oleh itu secara moral harus menyadari bahwa tidak semua orang yang terlibat di sini, tapi saya dilibatkan oleh BPS dengan berbagai tahapan masuk di situ. Ada pendaftaran, lalu kemudian ada bentuk dari istiqlal, lalu kemudian wawancara dan segala macam. Lalu terpilih di antara sekian mungkin orang pendaftar itu menjadi petugas. Oleh itu ada hal ini supaya kita nanti tahu bahwa ini kan ada data-data yang kita, bahwa yang bertugas kemarin di sensus pertanian ini orangnya di kata ini ada semua. Lalu kemudian nanti hasilnya kita dapatkan ketika ada tahapan pengolahan namanya atau pemeriksaan dan pengolahan. Itu ketahuan nanti jika kerjanya bagus, si B kerjanya bagus, sampai si Z semuanya kerjanya bagus.
Tetapi kalau ada misalnya yang tidak bagus juga pendapatan di situ, dan itu nanti bisa tandai bersangkutan. Oh ini kerjanya seperti ini, kurang bagus. Dan nanti juga ada konsekannya menyampaikan, ini Pak, bagus saya punya petugas. Ketika nanti ada GPS melaksanakan kegiatan survei atau sensus, kami bisa rekomendasikan orang ini, bagus kerjanya, orangnya loyal, bisa bekerja sama dengan bagus. Ya. Itu harus kita pelajari semua ini. Ya. Jadi Anda sebetulnya teman-teman semua ini, ya ibaratnya sebagai meneliti hal-hal yang berkaitan dengan pertanian di lapangan. Meneliti. Karena kenapa? Data ini tidak cukup sampai di BPS. Hasilnya data ini nanti akan diserahkan ke pemerintah. Ya. Lalu kemudian apa gunanya ketika data ini sudah diberikan? Pemerintah nanti akan melihat, menganalisa data-data ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka program-program kedepannya yang berkaitan dengan sektor pertanian. Jadi harus kita persembahkan data-data yang betul-betul mencerminkan lapangan supaya ketika kebijakan diambil oleh pemerintah memutuskan kebijakan atau program nanti berkaitan dengan pertanian tidak salah sasaran. Katakanlah misalnya luas lahan sawah sekian ribu tumbang, maka harus dibutuhkan sekian jumlah pupuk. Kalau salah-salah kita menyampaikan luas lahan, contoh ya luas lahan, pasti nanti dalam memberikan alokasi pupuk salah juga. Karena data yang kita sampaikan untuk dijadikan sebagai acuan pengalokasian data pupuk keliru dan kita dapatkan laporan. Kenapa? Pada saat kita mendata hanya kita mendata asal-asalan. Tetapi kalau kita bekerja dengan benar, memberikan informasi, mewawancara dengan bagus, maka pasti data nanti itu tidak meleset dan program akan berjalan dengan bagus. Di sini ada yang baru ya, yang baru masuk. Belum pernah ini sebelumnya, baik sensus maupun survei. Ada yang baru ya? Atau banyak? Banyak ya. Nah ini yang baru-baru semua ini, kalau ada teman-teman semua yang bekerja dengan baik, kita nanti bisa akan bersinergi ke depannya dengan berbagai kegiatan, apakah sensus atau survei. BPS akan pernah berhenti melaksanakan kita seperti ini. Sensus saja ada 3 macam, ada pertanian, ada penduduk, ada ekonomi. Membutuhkan banyak petugas ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah selesai sini dan merasa tertarik, pasti ingin nanti ke kegiatan berikutnya. Dan banyak begitu. Karena alhamdulillah yang pernah kita dengarkan itu dari petugas-petugas untuk yang sudah selesai mendapatkan hasil meskipun tidak terlalu banyak, tapi mereka puas. Ya. Mereka bersyukur. Jadi ini yang perlu kita renungkan semua. Kemudian yang berikut, saya ingin juga menyampaikan bahwa kegiatan ini di lapangan akan dipantau oleh pihak-pihak luar, ya, khususnya yang punya kepentingan berkaitan dengan data pertanian. Ya. Ada dari pertanian sendiri, dari di mana ada dalam itu ada peternakannya, ada perkebunannya, ada penambangannya, ada hobinya, ada macam-macam. Ketika orang-orangnya itu menjadi mendaftar dan tahu ini petugas dari BPS kerjanya cuma begini, itu nanti akan diungkap ketika ada pertemuan di Pemda misalnya. Ada media, ya. Ada dari LSM. Kalau teman-teman nanti bekerja baik, pasti tidak berani mengungkap tidak punya kelemahan. Kalau kita bekerja dengan baik, tetapi manakala itu menjadi pintu masuk untuk mengangkat karena kecerobohan kita, karena kelalaian kita, entah sengaja atau tidak sengaja, maka itu akan mencederai hasil SD dan merusak nama baik seluruh petugas termasuk BPS. Ingat sekali, kita tidak main di sini karena adalah kegiatan nasional, tugas negara yang ada negara yang lain. Jangan main. Oleh itu, saya ulangi lagi, petugas kemarin kata itu tidak hanya mengambil, harus dulu diseleksi dengan baik, wawancara, supaya memastikan orang ini mampu tidak bekerja.
saudara hadirkan, pada saat sesi tanya jawab, ada kepala desa mengatakan, Pak BPS, pernah dulu ada kegiatan BPS, bertugasnya datang di rumah saya. Ketika datang di rumah saya, dia wawancarai satunya anggota rumah tangga saya kalau saya. Setelah dia tanya namanya kepada rekannya, anggota rumah tangganya, umurnya, pendidikan, pulang. Ya, sudah selesai katanya. Apa memang seperti itu atau bagaimana? Padahal itu kan sebenarnya itu kan harus di permukaan itu, di halaman depan itu. Seharusnya Mas Bala juga ada yang perlu tidak ketahui petugas ini sudah meninggalkan rumah. Diangkat di forum. Saya tanya siapa itu Pak? Ya, makanya kita kemarin ketika nanti ada petugas kami dari DPS yang melaksanakan tugas apa namanya, apa seperti sensus, kalau ada yang melakukan seperti ini, mohon dicatat namanya. Siapa namanya? Kemudian sampaikan secara kami akan ini. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu karena kita sudah diangkat di forum besar seperti itu. Bayangkan seluruh desa, lurah hadir. Lalu kemudian disampaikan seperti itu. Nah ini saya sampaikan supaya jangan ada lagi yang melakukan seperti itu karena itu tidak baik, merusak. Hanya satu orang, segelintir orang yang melakukan itu, tetapi sudah mengangkat nama DPS. Yang teman-teman semua itu sebagai perpanjangan dari DPS sebagai petugas di lapangan. Itu yang pertama. Kedua, ada juga yang lain bertanya mengatakan, ada petugas ketika rumah saya sudah datang, ditanyakan belakang semua, setelah itu dia lagi tanyakan, ambil pesan baru, tanyakan lagi rumah tangga sebelahnya, ini tanpa harus mengunjungi rumah tangga itu, jadi hanya mendapat